وكان بالمؤمنين رحيما
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روحي جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق الهدناء والقانتين اللهم صل وسلم على
وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Padapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Karuniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya. Amin. Supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Qoreko, Qadiriyah dan Sabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian,
Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabul alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri.
Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ma'had Suryalaya, Sirna Rasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sahibul Wafatil Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد Sallallahu alaihi wasallam. كل شيء لله له الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولمن أحسن منه حقنا لنا من الأبصار واستغفرنا وقلنا لنا عندك كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس مالك الناس إله الناس موسى وأشهد والناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام يا دامت الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سيدنا إنسان بكل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذين أنعمت بالغد وتنفرد بالقرب وتدعو بالهوائد وتنال بالرقائب وحسن الخواتم واستسقى القمام بيد الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالغد وتنفرد بالقرب وتدعو بالهوائد وتنال بالرقائب وحسن الخواتم واستسقى القمام بيد الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالغد وتنفرد بالقرب وتدعو بالهوائج وتنال بالرقائب وحسن الخواتم واستسقى القمام بيد الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya soffatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibal rahman wa ya mutuliyal kalamil qadim wa ya shifaa asqamis sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit malaki sultanil aulia wal imanil ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, kutipan dan kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jili dan kitab Tabribul Qadir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan malam ini Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin. Terutama kepada sahibul hajat, keluarga besar yayasan dan Amin. Amin. rezeki yang halal. Amin. Dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Amin. Dimudahkan niat dan maksud kita. Amin. Dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Adapun di antara malaki Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu sebagai berikut. Mahkota ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir waktu menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir berusaha memilih guru-guru yang ahli dalam bidangnya. Beliau mempelajari dan memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasannya. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil, Abi Ali Khattab Al-Waldani, dan Abi Husain Muhammad bin Al-Qadli. Ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibriji, ilmu tariqah dari Syekh Abil Khair Ahmad bin Muslim bin Darwatin Tibbas, sufiannya dari Abi Sa'id Al-Mubarak. Sejak itu beliau terus-menerus menjadi pangkat yang sempurna berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi dalam kewalian dengan surat juang yang tinggi. Disertai tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsunya. Beliau berkhulwat di Irak 25 tahun lamanya tidak berjumpa dengan orang. Allahumma sholli alaihi nafa'ati wa ridwan. Amin. Wa amin dan nabi asrori mintul fakti wa makan. Amin. Melanjutkan dengan mangkobat keempat, budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir sangat takut kepada Allah. Oleh karena beliau mudah terharu serta mudah mengeluarkan air mata. Doanya dikabul Allah. Dia seorang dermawan jauh dari keburukan dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh mempertahankan hak, tegas dalam menghadapi kemungkaran, pantang menolak orang yang meminta-minta walaupun yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan yang bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa Nabi Yusuf alaihissalam, alaihissalam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adil Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kegagahan serta keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Allahumma sholli alaihi nafa'ati wa ridwan. Amin. Wa amin dan nabi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Amin. Ila hadratis sultanil awliya wa qutbatil asfiya qutbi rabbani wa qudsi sumadan Syekh Abdul Qadir Jilani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma masjid. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ucapan-ucapannya dikeluarkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian amalia manakib telah dilaksanakan. Sekali lagi kami menginformasikan atau menyampaikan terkait bersama bagi seluruh ikhwan Madrasah Thariqah Jakarta Raya bahwasanya kita sedang dalam percepatan menuju Universitas Saifullah Mas'ud. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk berpartisipasi dalam percepatan menuju Universitas Saifullah Mas'ud. Yang pertama itu kita ikut untuk daftar menjadi mahasiswa dari STID Sirdarsa. Dan yang kedua, kita ikut menjadi orang tua asuh STID Sirdarsa. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa menyampaikan bahwasanya Abah ingin Universitas Saifullah Mas'ud itu keumuran, bukan hanya umur untuk Abah, tapi untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalanal katsirin min ibadil mu'minin. Suksesnya menjadi Universitas Saifullah Mas'ud. Amin. Kita wajib bangga nanti dan sekarang melihat anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita memakai alma mater Saifullah Mas'ud. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berpartisipasi untuk ikut mempercepat satu kelas Universitas Saifullah Mas'ud dengan cara yang tadi orang tua asuh dengan ikut menjadi orang tua asuh mahasiswa Saifullah Mas'ud. Untuk ikhwan sekali lagi akan saya ceritakan kemana kita bisa mengirim atau mentransfer untuk berpartisipasi dalam percepatan Saifullah Mas'ud menjadi orang tua asuh. Silakan HP-nya ditotok, di save aja dulu di rekeningnya. Untuk transfer silakan, mau besok, mau lusa atau minggu depan. Kalau mau bulan depan harus double berarti. Nah, sekali lagi silakan di save untuk nomor rekeningnya. Kalau di WA cuma jadi yang biasanya, silakan di save. Rekeningnya rekening BRI 4042 0100 9888 506. Iya. Yang saya ulangi lagi untuk rekeningnya untuk menjadi orang tua asuh STID Sirdarsa PPKN
BRI 4042 0100 9888 506 rekening BRI. Ayo buaya. Mudah-mudahan Buaya. seperti kata Abah, kita keumuran untuk melihat STID Sinarasa menjadi Universitas Saiful Masrur. Demikian yang bisa kami informasikan terkait percepatan menuju Universitas Saiful Masrur. Marilah kita bersama-sama mendengarkan ilmu-ilmu Allah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama yaitu Tabarok Kitab Fadlul Zuhur yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Busairi Hadis. Untuk beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Haqqi ya Nur ya Mubin Lahir Qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir. Barakati wa karam nabi wa asrar jami' ahli silsilah Qadiriyah Nasyabandiyah Mansuri wa Layasi ala salim Karim radiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu amin amin. Dalam kali ini yang mulia para masyayikh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah Mansuri wa Layasi ala salim Karim Al-Rasul Sallallahu alaihi wa mursyidina wa muradi arwahina sultan awliya dan zaman Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Masrur Qaddasallahu sirrah lahul Fatihah. Hadirin kalian yang mulia, para staf khusus dan muslim pada waktu nanti, khusus yang mulia, bukan khusus dan muslim yang mulia ahli dan khalis kami, juga yang mulia keluarga besar Yayasan Darul mampu menakib pada malam hari ini yang mulia Bapak Dr. Menteri Haji Ahmad Rusdi Al-Sinha dan juga Bapak Haji Irfan Jum'at serta para wakil takib yang lain yang ada pada malam hari ini. Kita doakan para wakil takib senantiasa diberikan kesehatan, amin, khidmat kepada guru masyarakat. Bapak Ibu Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para kiai, para sahabat, para hujjah, para pengurus madrasah, mari sama-sama kita tabaruk dan mengambil keberkahan dari guru mursyid kita pada malam hari ini dengan sama-sama mendengarkan kalam beliau di dalam kitab Fadlul Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syekhuna al-arifillah al-wasil al-musilillah as-sayyid Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Wa syekhul kamil yablughu li muridihi inda istighfar. Walau kana fil masyriq farasuhu masrujun wa sayfuhu masrulun wa ramuhu mausubun wa qausuhu mauturun wa sahmuhu sa'ibun wa rikabuhu fa idza dzakara al-muridu syaikhahu qara qalbuhu ilaihi wa la yastabithu al-muridu syaikhahu illa lidikrihi aw kama qala syaikhahu. Bapak Ibu Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dibacakan barusan adalah penggalan kutipan daripada paragraf terakhir daripada pasal Rabiul Awwal, yaitu pada makna huruf roh yang diartikan oleh guru mursyid dengan Rabithah. Kaitan dengan Rabithah ini,
Karena syukur nikmat itu wajib, malam hari ini saya ingin mengungkapkan syukur nikmat dan rasa terima kasih saya kepada Yang Mulia Raja Dr. Faris Salamin atas wasilah beliau, atas rekomendasi beliau, saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Berkaitan dengan itu, malam ini saya ingin bertanggung jawab atas rekomendasi itu. Jadi di antara penelitian tesis saya berkaitan dengan Fadlul Syuhur itu adalah pasal Robitoh ini saya jadikan contoh. Dijadikan contoh karakteristik tafsir Al-Haus. Jadi di penjelasan tentang Robitoh ini khususnya dan di beberapa penjelasan lain di dalam Fadlul Syuhur ini, di dalam penjelasan mengenai Robitoh sangat jelas, sangat terlihat karakteristik penafsiran guru mursyid. Pertama, Abah ketika menafsirkan ayat itu memperhatikan kesamaan kata kunci. Jadi bukan cocokologi. Ayat-ayat yang disebutkan di setiap pasal bukan cocokologi atau bukan copy paste, tetapi ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Ada dua hal. Pertama, memperhatikan kesamaan kata kunci. Ketika menjelaskan Robitoh ada 5 ayat. Ada 5 ayat, 4 ayat dipilih berdasarkan kesamaan kata kunci. Kesamaan kata di dalam ayat dengan Robitoh. Robitoh asalnya Rob, Ba, dan Toh. Maka ayat-ayat yang ada kata tersebut dimasukkan. Seperti Isbiru wa sabiru. Kemudian mengenai Al-Kahfi, Idqam wa rabatna ala qulubihim idqam faqalu dan seterusnya. Jadi ayat-ayat itu ditulis karena sama yang di ayat dengan istilah yang akan dijelaskan, yaitu Robitoh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa istilah sufi itu bukan buatan ulama, bukan buatan sufi, bukan dibuat-buat, tetapi istilah yang ada di dalam Al-Quran. Tidak dibuat-buat ini, berdasarkan kesamaan kata kunci. Dari situ kita akan memahami beberapa pemikiran Hadratus Syekh. Di antaranya sempat viral dan kontroversi bahwa Hadratus Syekh pernah mengatakan Robi Garub Rasulullah. Kenapa Allah menyatakan ini? Ini diantaranya sesuai dengan karakteristik. Ada kata kunci yang sama, ini sudah dibuka oleh guru mursyid, yaitu firman Allah, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil alam yaj'al fa'arsala alaihim khairan. Rasul arsala fa'arsala alaihim khairan. Apa? Rasul itu utusan, arsala itu artinya mengutus. Jadi jangankan manusia, di dalam Al-Quran utusan Allah bukan dalam arti teologi akidah Islam, bukan. Rasulullah dalam akidah itu sudah khusus, tetapi secara bahasa di dalam Al-Quran utusan Allah bukan hanya manusia. Jangankan Robi Gerung, burung juga Rasulullah. Kesamaan. Kedua, burung kecil. Selain melihat kesamaan kata, Allah harus juga memperhatikan substansi ayat. Jadi ada ayat yang tidak disebut kata Robitoh, tidak ada di sana, tetapi isinya adalah mengenai Robitoh. Surah Yusuf disebutkan di sini, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ini disebut di dalam Robitoh. Apa? Kenapa disebut di dalam Robitoh? Tidak ada kesamaan kata kunci di dalamnya, tetapi isinya menjelaskan tentang Robitoh. Ini kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha.
terjemah bebas saja, terjemah bebas. Hampir kejadian antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Hampir kalau laki-laki dan perempuan berduaan di dalam kamar tidak ada yang lain. Hampir tanpa merendahkan derajat nubuwah kenabian Nabi Yusuf. Hampir saja kejadian. Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhana rabbih, bukti tanda dari Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya banyak. Burhana rabbih ditafsirkan banyak. Di antara sekian tafsiran itu, ra'a surata abihi Yaqub. Banyak ada penjelasan lagi. Ada yang dikatakan adlan anamilan. Jadi Nabi Yusuf, apa yang membuat Nabi Yusuf sadar sehingga terselamatkan dari peristiwa itu? Karena pada saat itu Nabi Yusuf melihat burhan, tanda dari Allah. Di antara tafsirannya, Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya, melihat wajah Nabi Yakub, terbayang wajah Nabi, membayangkan wajah Nabi, membayangkan wajah itu, wajah siapa saja? Secara umum, secara khusus, wajah guru itu adalah praktek Rabita. Jadi membuktikan satu istilah tasawuf, semua istilah tasawuf bukan istilah buatan para ulama, tetapi istilah dari Al-Quran. Dua, praktek tasawuf semuanya di dalam contoh ini Rabita itu bukan ajaran baru, bukan buatan para ulama, tetapi ajaran praktek yang ada di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, al-wali layakti bisyar'in jadi. Seorang wali mustahil membawa syariat yang baru. Mustahil, tidak mungkin. Innama ya'ti bil fahmil jadi minal kitab wa sunnah. Yang dibawa oleh seorang wali adalah al-fahmul jadi, pemahaman yang kontekstual, yang sesuai dengan zamannya, melihat isi ayat mana ayat. Dari sini juga kita paham. Ada pernyataan lain sempat viral juga, dompet dari berbeda yang di depan ini sudah dijelaskan. Tapi berdasarkan penelitian ini, mengapa guru mursyid pada saat itu menyebutkan dompet dari surga? Karena kesamaan substansi esensi surga. Apa surga itu di mana yang didefinisikan? Surga itu malak ainun rohana, segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam hati kita, datang di hadapan kita, itu hakikat surga. Di rumah membayangkan makan kacang nggak? Enggak ya, wah. Ini kacang dari mana? Surga. Iya, buayanya gede lagi. Buaya atau bukan buaya? Inilah menunjukkan kesimpulannya, diantaranya yang terpenting kealiman guru mursyid. Beliau itu al-alim al-alam tahlul paham, mempunyai istilah dari guru mursyid kita adalah orang yang inilah ciri syarat mursyid kamil. Yang sebutkan di dalam penjelasan tadi, mursyid kamil itu pasti akan sampai kepada muridnya. Bila mana muridnya istighosah, apa istighosah itu? Minta tolong. Biasanya istighosah identiknya dengan kesulitan.
Kalau lagi sulit minta tolong namanya istighosah. Kalau minta tolong secara umum nggak sedang sulit namanya isti'anah. Ingat sholatnya isti'anah itu sholat minta tolong mau sulit tidak sulit selalu minta tolong kepada Allah. Istighosah dan murid. Di antara ciri mursyid kamil adalah mursyid kamil mesti orang yang alim. Mustahil seorang wali itu jahil, mustahil. Abah 11 tahun sampainya. Sampai ketika membaca tulisan-tulisan itu, saya pernah disampaikan, dosen pembimbing saya itu sampai bertanya, berapa lama Abah di Mekah? Karena kaget melihat karya tulis bahasa Arabnya ada 4 buah. Bahkan, jadi saya buat apa ya pada lusyur itu? Jadi 3 lembar. Pada lusyur, mana haram, ini mujahadatun nafsi, haid, gelurmah. Itu jadi 3 lembar. Kata dosen saya, kata dosen penguji, ini yang paling mahal. 3 lembar ini yang paling mahal. Apa? Belum ada ulama cendekiawan siapapun yang menafsirkan, memaknai bulan hijriah seperti ini. Kalimat dalam istilah akademis namanya novelty, kebaruan, kajian. Tidak nyontek artinya, tidak nyontek. Dalam istilah bahasa Arab tajdid, namanya mujaddid. Siapa itu? Apa? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Beliau mursyid kamil mukamil, bila mana kita istighosah pada beliau, dia belum muridi pasti sampai. Walaupun ada keterangan istighosatul makhluk bil makhluk kastighosatil gharib bil gharib atau kastighosatil masjid bil masjid. Kita minta tolong kepada makhluk, kita manusia minta tolong kepada manusia. Itu diibaratkan seperti orang tenggelam minta tolong kepada orang yang juga sedang. Siapa yang bisa nyelamatin? Tenggelam apa? Minta tolong kepada makhluk, atau seperti orang yang sedang di penjara minta tolong kepada sama temennya yang juga sedang di penjara. Tolong dong keluarin gua. Keluarin dulu, gua juga ada di dalam. Tetapi berbeda. Orang yang ditenggelam di lautan ilmu Allah, orang yang tenggelam di lautan ilmu Allah, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Walaupun orang mursyid itu manusia seperti kita, tetapi beda tenggelamnya. Kalau kita mah tenggelamnya pura-pura. Kalau mursyid tenggelamnya di lautan ilmu Allah. Sama orang di penjara juga, seperti kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sama-sama di penjara, tapi bisa menolong. Inilah istighosah di dalam agama. Istighosah itu satu, kepada Allah, minta tolong kepada dua, minta tolong juga bisa kepada manusia pilihan Allah. Di antaranya adalah riwayat mengenai nanti di hari kiamat, bahwa ketika matahari sejengkal dari mata, dari kepala, hatta ya belughal arafu nisfal udun, saking dekatnya matahari ke kepala, keringat itu sampai setengah kubik, saking panas, tenggelam di dalam keringat. Fabainahum kadzalika, ketika manusia dalam keadaan seperti itu, istaghasu bi Adam, summa Musa, summa Muhammadin. Nanti akan istighosah minta tolong kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Inilah dari istighosah kepada makhluk, khususnya kita istighosah kepada guru. Ini ilmiahnya.
amaliyahnya sudah kita terima semua dari Al-Fadhil Syekh. Tinggal bilang apa? Alhamdulillahilladzi faddalana 'alal katsirin min ibadil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'akabadah. Ashabul fadilah Jami ahli silsilatil qadiriyatin maksabadiyah maksudi ala yasir narasa mobil usus abina wa murabbi ruhina al-alim al-allama bahril fahamah Sayyidi Syahaba Aus radiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatin wa la yizina anhum kullu syai'in lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul Fadilah Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin PhD selaku pembantu khusus Pengasah Ba'os, mudah-mudahan beliau dikuatkan zuhiriyah lahiriah Amin. ilmiahnya untuk bisa terus menjadi wasilah perantara dari kita semua untuk mengamankan, melestarikan ajaran dari Qadiriyah Naqsabandiyah Maksudnya Yasir Narasa PPKN. Segenap para wakil talqin, ikhwan akhwat Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah Maksudnya Yasir Narasa PPKN. Sekarang kita sudah ada di bulan Rabiul Awal. Tadi sudah disampaikan tabaruk kitabnya. Rabiul Awal ini bulan dari kelahiran Maulid dan Maulidnya baginda Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tahun 1446 itu berarti hijrahnya Nabi ditambah 11 tahun karena Nabi itu hijrah 11 tahun dari Mekah berarti 1457 ditambah 40 tahun karena Nabi diangkat Muhammad diangkat jadi Nabi itu 40 tahun jadi 1457 ditambah 40 berarti 1497 jadi kira-kira umurnya baginda Rasul adalah 1497 tahun. Jarak kita dari kita ke Rasulullah ini jaraknya itu sudah 1497 Tahun. Bahagialah kita dan banyak orang yang gak sempat ketemu sama Nabi Muhammad. Bahagialah kita yang hidup gak semasa, gak sezaman dengan Nabi Muhammad. Bahagialah kita. Ini kan gak ada yang pernah hidup sama Nabi Muhammad ya? Gak ada yang pernah kan? Gak ada yang umurnya 20.000 tahun di sini? Gak ada. Gak ada yang pernah Nabi Muhammad kan? Gak ada yang pernah sezaman Nabi Muhammad kan? Gak ada. Kenapa kok saya bilang bahagia? Karena belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita ini iman sama Nabi Muhammad, apa ikut sama Abu Jahal belum tentu. Kenapa? Siapa yang bisa ngasih jaminan? Kalau andai kita ada di zaman Nabi Muhammad, dengan kayak begitunya, ujiannya kayak begitunya, terus kemudian dengan ajaran yang revolusioner segitunya, lalu kemudian kita bisa ada di barisan Nabi Muhammad, belum tentu itu.
Bisa jadi kita ada di barisannya Abu Jahal, bisa jadi. Kenapa bisa jadi begitu? Karena orang itu ketika lagi ketemu sama orangnya ada, itu umumnya yang dilihat adalah zohiriyahnya, sesuatu yang nampaknya, bukan batiniahnya, bukan yang nggak nampak. Yang dilihat itu zohiriyah, bukan batiniah. Maka ketika ada sahabat melihat Nabi Muhammad, maka yang dilihat itu pertama kali zohiriyahnya Muhammad. Masa dia ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul? Dari mana ceritanya? Terus masa kita aja punya dewa, punya patung 360 patung, itu aja rasanya masih kurang, masih banyak hajat yang belum dicapai. Ini kok coba bawa satu Tuhan doang. Karena Nabi Muhammad bawa satu Tuhan, yaitu Allah. Orang saat itu terbiasa nyembahnya 360 patung, itu pun hajatnya belum kesampai. Ini Nabi Muhammad datang, gak ada 360, cuma satu Tuhan, itu Qul huwallahu ahad. Karena manusia rata-rata banyaknya ngelihatnya secara zohiri, padahal Nabi Muhammad udah disiapin sama Allah orang yang secara zohiriyah itu udah lengkap, udah sempurna, nggak bisa diotak-atik sebenarnya, nggak bisa dipersoalkan sebenarnya. Apa misalnya? Dari kecil Nabi Muhammad jujur, sampai kemudian dapat Amin. Nggak ada orang saat itu gelarnya Amin. Nabi Muhammad semua orang tahu Muhammad ini umi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tahu itu. Tahu Nabi Muhammad itu orangnya nggak neko-neko, nggak punya jejak digital yang macam-macam, nggak punya. Kan kalau sekarang jejak, sekarang ngomong manis, bagus, dulu kemana itu? Iya. Itu adalah ada jejak digital itu. Kan Nabi Muhammad kalau misalnya dulu, sekarang Muhammad ngomong Tuhan cuma satu, dulu kan ini banyak tuh. Kan namanya jejak digital, kan nggak ada sama sekali, nggak ada. Itu saja Nabi Muhammad masih diragukan. Nah, karena umumnya kita ini melihat secara zohiriyah, maka banyak orang dari kita ini yang ketipu. Kenapa ketipu? Karena cuma melihat secara zohiriyah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan dalam hadikamnya, Subhanallazi satara sirra khususiyati bi zuhuril basariyati. Subhanallazi satara sirra khususiyati bi zuhuril basariyati. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan rahasia kekhususan bizuhuri basariyah, dengan tampaknya sifat kemanusiaan. Artinya kata Ibnu Athaillah, maha suci Allah yang menyimpan kekhususan seseorang di balik zohirnya manusia. Kalau dia cuma melihat basariyah, orangnya doang, maka dia tertipu. Padahal dia orang alim. Contohnya kan banyak yang seperti ini. Dalam narkoba pernah dikatakan, ada orang pengen berburu sama tuan syekh, tapi ngelihat tuan syekh kok kaya raya, akhirnya nggak jadi. Meskipun akhirnya jadi, tapi kan gagal ya. Gagal, tadinya mau langsung berburu, gagal. Kata dengan tuan syekh, kenapa? Karena melihat dunia yang menyimpan sirra khususnya, Allah yang menyimpan rahasia khususan dengan tampaknya sifat kemanusiaan. Masa kayak gitu wali, apalagi misalnya
Tiba-tiba Allah besok ngangkat seorang yang namanya Ustadz Medi jadi waliullah yang sohibul karomah. Amin. Alhamdulillah. Wali yang orang-orang jahiliyah yang ada di wali. Ada percaya sama ini? Ada percaya? Percaya. Ada percaya nggak? Gua tahu kecilnya dia kayak apa. Iya. Dulu kecilnya mainnya sama gua itu. Main begini. Masa sekarang jadi wali dari mana? Gua tahu kecilnya dia. Padahal dia betul-betul jadi wali itu. Tapi dia tertutup dengan zuhuril basyariyah. Nah, tuan saya ngalamin kayak gitu. Syekh Abdul Hasan As-Sazili juga ngalamin kayak gitu. Ada murid datang pengen berburu, ngelihat rumahnya Syekh Abdul Hasan As-Sazili, kaget, pembantunya 16, bagian kamar ini kamar berbeda, bajunya nggak pernah dipakai 2 kali. Jadi habis pakai baju ini langsung kasih. Kaya gagal, mau bersama sama dia gagal. Kenapa? Karena melihat Zuhuriyah. Murid-muridnya Imam Hasan Al Basri bajunya ini tombang camping, pakai disebut dengan sufi karena pakai baju wol. Wolnya kan wol zaman sekarang yang mahal-mahal, bener-bener kulit kambing, kambingnya jadi bau banget. Terus ada pakai kulitnya di badan kayak apa coba? Orang melihat zuhuriyahnya doang. Apa itu orang pakai baju kulit kambing dipakai, terus tombang kambing kayak begitu dipakai? Ini dialami itu sama muridnya para guru, termasuk murid-muridnya Imam Hasan Al Basri. Apa itu orang pakai bajunya kayak begitu, pakaiannya kayak gitu? Nggak umum kan itu, nggak umum. Pakai wol, pakai kulit kambing, bukan kulit wol yang zaman sekarang loh itu kan. Bener-bener kulit Kambing. Anda tahu kan kulit kambing? Yang biasa pakai beduk? Iya. Itu dipakai, dijahit, dipakai baju itu. Kalau Anda di zamannya Imam Hasan Al Basri, dia kira-kira Anda ikut muridnya Imam Hasan Al Basri atau ikut golongan orang-orang yang menentang Imam Hasan Al Basri? Itu belum tentu itu. Majis gua ngapain pakai kambing segala? Karena orang menjaga Zuhuriyah. Muridnya Imam Hasan Al Basri namanya Imam Al Habib Al Ajami. Habibul Ajami suatu hari kedatangan para ahli fikih, datang ke pondoknya beliau, kemudian malam maghrib isya sholat sama Habibul Ajami. Lagi ngimamin sholat, Habibul Ajami lagi ngimamin, mulutnya keseleo sedikit lagi baca Quran, yang itu tidak merubah maknanya, keseleo sedikit. Yang tadinya misalnya 2 sakta dibacanya 3 sakta, misalnya gitu. Keseleo tapi tidak merubah makna. Itu muridmu orang-orang itu kalau dia pengen belajar sama Imam Habibul Ajami, para ahli fikih pada gerutu dalam hatinya, apa ini imam besar, guru, kok begini, baca Qurannya kan salah, kok gak bener, itu gak begitu, tadi itu kurang, kurang. Kesalahan sedikit dari bacanya itu tidak mengurangi. Pada hatinya itu pada kesal, pada apa ini, guru apa kayak begini, guru musik apa nih kayak begini, salah ini mau diikutin, gitu. Ketika dia kemalaman, ingatlah mereka di rumahnya Habibul Ajami. Malam itu kulluhum yarau al-manama wa yajiduna janabatan. Malam itu mereka itu mimpinya itu membuat mereka junub. Padahal hari itu, malam itu sangat dingin sekali. Cuacanya sangat dingin. Malam-malam itu ulama fikih dibikin junub. Berarti harus mandi kan? Ya. Harus mandi menjelang subuh harus. Padahal saat itu musim Dingin. Belum ada kamar mandi zaman sekarang, apalagi ada head water belum ada. Mandinya dulu berkali. Belum ada kamar mandi kayak begini zamannya Habibul Ajami, mandi belum ada. Mandinya rata-rata kali atau tempat yang seperti itu. Nggak ada head water, enak lah head water kayak. Nggak dingin. Kebayang tuh, dibikin junub mereka malam-malam. Terus kemudian akhirnya menjelang subuh mandi kan gigil semua nih mereka. Tiba-tiba datanglah seekor macan
macan. Astagfirullah. Majalasa ala-ala bisiu. Macan ini duduk di atas paju mereka. Macan ini duduk ya. Paju mereka. Ayo coba. Gitu. Pakai apa-apaan? Fasihu ya ajami ya habibal ajami. Maka mereka fasohu ya habibal ajami. Maka mereka itu teriak, wahai habib al ajami, wahai habibil ajami. Teriak mereka minta tolong. Datanglah habibil ajami. Datang sama habibil ajami, lalu kemudian takrikul uzun. Dijewer, datang Macannya dijewer, jewer. Katanya Habibil Ajami, saya udah bilang jangan ganggu Tamu saya. Kamu ngapain ganggu tamu saya? Kamu saya pergi sana, pergi. Maka takjublah mereka itu. Ketika takjub, kata Habibil Ajami langsung bilang, masih di atas ini nih, masih di atas batu. Ngomong, kalian hanya sibuk dengan zohir bacaan kalian, maka kalian takut sama macan. Kami adalah kelompok yang begitu mengikuti dan memperhatikan batin kami, macan yang takut kepada kami. Wah. Dohir. Banyak kita kayak gitu. Nah, singkatnya, kalau orang melihat zohiriyah saja gagal. Maka tadi saya ngomong, belum tentu kita kalau hidup di zaman Nabi, kita ikut sama Nabi. Belum tentu. Bahagia. Belum tentu kita ada di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita ada di muridnya Syekh Abdul Qadir. Belum tentu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah perang dengan Sayyidah Aisyah, kita ada di golongan mana? Belum tentu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh oleh seorang namanya Abdurrahman bin Muljam, perang mereka itu Muawiyah perang, belum tentu kita ada di barisannya Sayyidina Ali. Saat Sayyidina Utsman bin Affan dikepung, dinemo, lalu kemudian dibantai, di depan Tuhan dibantai itu Sayyidina Utsman, belum tentu kita ada di golongannya Sayyidina Utsman. Jangan-jangan kita yang ikut demo. Kenapa? Karena lagi-lagi nggak ada jaminan satupun. Nah, para ikhwan sekalian, saya cerita dari tadi ini karena ujungnya adalah inilah yang sedang kita alami di masa fi hadzal zaman. Al-Mursid fi hadzal zaman. Inilah yang kita sedang rasakan saat ini oleh Ahlus Silsilah ke-38, penerus dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cuma melihat zohiriyah kita saja, orang yang cuma melihat zohiriyah bagi para sahabat saja, tertipu mereka semua. Gak dilihat orang itu dari jam 2 pagi udah jalan, bahkan yang dari daerah mana sudah pada pergi untuk ke Istiqlal, jam 3 sudah zikir terus sampai subuh. Subuh kita ngaji, menuntut ilmu dari para sahabat jaga. Setelah itu kita sholat, orang udah makan nasi uduk, kita baru makan sholat 20 rakaat. Belum makan nasi uduk kita, tapi kita udah sarapan 20. Setelah itu kita zikiran, itu loh nggak dilihat itu. Yang dilihat cuma kopiah putih, merah putih sama kumluknya. Yang dilihat cuma nyanyinya. Aku rela. Maka Anda, kita ada di zaman yang itu sekarang ini, bukan di zaman sekarang ini. Zaman yang dimana oleh para sahabat begitu revolusioner sekali. Yang kalau cuma melihat zuhiriyah mundur. Kalau tadi kata Kiai Intisairi, Rocky Gerung adalah Rasulullah ini. Ini baru aja ada maklumat terbaru. Bukan Rocky Gerung ya Rasulullah, ada lagi kalau kejadian kecil ngomongin. Iya. Saya sebagai pembantu khusus. Baru ada maklumat baru nih. Belum ada beredar baru ini sebagai dada. Bukan Rocky Gerung tuh. Bukan, ya. Rasulullah. Nah, ada yang utusan Allah yang baru nih ada.
Siapa itu nanti apa ya? Inisialnya. Orang yang cuma melihat kayak begitu saja, maka dia pasti ngerti. Kenapa? Karena sirrul khususiyah, rahasia kekhususan ada di balik syuhurul basyariyah. Rahasia kekhususan itu ada di balik tampaknya sifat basyariyah seseorang. Ada di sini, ada di sini. Saya dulu di Jombang bikin kita itu. Abdul Syekh Hashim Asy'ari suatu hari datang ke Tubuireng, orang menjadi gembel datang. Wow, itu gembel datang ke Tubuireng. Kulit-kulit kami santri pada usir, gak ada yang mau nemuin usir. Abdul Syekh Hashim Asy'ari keluar dari rumah, langsung lari, nyamperin itu orang, digendong itu. Digendong sampai ke depan, di depan ada kali, ditaruh di situ. Katanya Habib Syekh, kamu nggak tahu siapa ini? Nggak tahu. Ini adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Tertipu orang ini. Maka kalau kemudian Anda nyaksikan di medsos, ada ucapan ini, ucapan itu sepertinya minal madrulin, orang-orang yang tertipu. Jadi kuatkanlah hati kita semua. Terus gimana kuatinnya? Biar tahu. Kalau tadi kalau ngomong Robito, wa tariqur Robitoti aqrabut turuq, kata bahkan sahabat, metode Robito adalah metode yang paling dekat, yang paling cepat, paling dekat itu sampai. Untuk sampai itu paling dekat. Wa mansa'u zuhuril ajaibi wal gharaib, kata bahasa. Robito adalah tempat kumpulnya kemunculan berbagai keajaiban dan kemunculan berbagai hal-hal yang sifatnya asing. Kalau kemudian kita mengerti, nggak tahu kok orang begitu bertubi-tubi seperti ini, memberikan revolusi seperti ini, robitohlah kepada beliau. Karena robitoh mansa'u zuhuril ajaibi wal gharaib. Karena robito adalah tempat tumbuhnya, munculnya keajaiban-keajaiban dan munculnya berbagai keasing-asian. Maka di bulan bulan Maulid ini sudah berbahagialah kita. Apalagi perlu dibahagiain. Suatu hari lahir Sayyidina Abu Hurairah nanya sama Nabi. Riwayatnya Sahih Bukhari, ada di kitab Bukhari. Abu Hurairah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia? As'adun nas ya, paling bahagia. Bahagia doang. Paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat siapa? Karena semua orang pasti ingin syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nanya, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaat itu siapa? Yang paling beruntung, yang paling bahagia siapa? Rasulullah menjawab. Nabi menjawab. Kata Rasulullah begini, laqad zonantu ya Abu Hurairah Allah yas'alani ahadun awwal minka. Saya menyangka, wahai Abu Hurairah, ini belum ada orang satupun yang nanya tentang ini sebelum kamu. Artinya apa? Pertanyaan kayak gini belum pernah ditanyain dan tidak ada di perhatian orang-orang saat itu. Tapi yang nanya adalah Abu Hurairah ini. Maka kata Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ingatlah, as'alun nasi bisafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia, yang paling beruntung dapat syafaatku nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Tapi ngucapin la ilaha illallah itu kholisan min qalbihi. Datang keikhlasan min qalbihi dari hatinya. Orang zahiri mengatakan ya harus ikhlas dari hati, tapi secara tasawuf ngucapin la ilaha illallahnya dari talqinuz zikir yang ditalkinkan oleh guru musik sampai kepada Rasulullah di dalam hati kita. Orang yang mengucapinnya la ilaha illallah, yang dikatakan yang mengucapkannya itu berasal dari talqinuz zikir. Maka di bulan ini
banyak-banyaklah mengucap berzikir kalimat la ilaha illallah. alhamdulillah Alladzi faddalana 'alal katsirin min ibadihil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak. Siapa yang tadi angkat lebih banyak? Saya. Oh ya. Iya. Sama gue. Ya gue itu simbol kesetiaan. Iya. Selama di air. Iya. Kalau jalan-jalan ke mall. Pokoknya ikut betul kayak ini dan ibu saya selama 12 tahun imam sholat Isya baca surat Al-Qur'an harus pertama tadi Repot. Teh naon-naon Abah. sebab urutnya 2 hari ini melanggar kita dulu baca komenan medsos. Efek 80%-nya alhamdulillah netizen. mempunyai sensasi. 80%, mungkin 90%. Satu postingan di medsos sudah nonton 100.000, yang komen hampir 2.000. 1.900-nya kemudian macam-macam bahasa. Jadi ada mengalami makanya ada pesan siapa suruh baca medsos, baca Al-Quran. Di Quran melanggar dulu. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan membuat prediksi pada al-Islam goriban, Pada Islam goriban. wasayamu goriban kama abada patu baru berubah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. permulaan Islam itu goriban yang asli. Wasayamu dan goriban akan wasayamu goriban akan kembali dianggap asli. Kembali asli. Kama pada seperti permulaan. Patu baru berubah adalah orang yang asli. Jadi kita semua alhamdulillah Faddalana al-katsirin min ibadihil mu'minin. kalau lihat komen-komennya ya asing bukan hanya peristiwa di Istiqlal saja, sebelumnya banyak kalam-kalam bangsa di hadal zaman dianggap asing, aneh, nyeleneh. Karena itu kayak kembali ke kaitan yang tadi disampaikan oleh di sharing ini luari layati syafiyah tidak yati pahmi diri dalam kita bersama. Wali itu tidak datang dengan sayangan, tapi dengan pemahaman yang penyegaran pemahaman selama masalah. Kita semua akan selalu mendapatkan update kontekstualisasi dari ajaran Islam. Banyaklah kalau didaftar betapa kalam-kalam beliau yang dianggap asing, termasuk soal bendera la ilaha Illallah.
Itu yang semua punya corak Islam merah dan hitam. Dari Kalau mana? merah putih itu tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang meniru semua kaum maka Ikut sama kamu. bagian dari kaum. Jadi dianggapnya kita merah putih itu tasyabuh kepada kaum sebelah. Hari John Bapak Paus Fransiskus putih-putih. Iya. Ikut ngaji. Pasti kita lihat loh. Sampai pengen nampilin ini fotonya bangsa dengan merah putih. Ini foto dengan putih-putih. Pilih mana? Merah putih atau putih-putih? Iya. Sampai mau bikin gambar seperti ini. Kita juga dulu pernah dimalukan putih. Tapi Ya. kalau masih terlalu kita bergerak. Nyata akan yang yang putih. Ya. Bendera la ilaha illallah umum. Di luar itu bendera hitam ada tulisan la ilaha Illallah. itu bendera Islam. Bendera lain itu yang kedua yang ada di kaum kafe itu gambar ini apa itu gambar asli. Semua hanya satu-satunya yang membuatkan pemahaman baru, pembaruan kontekstualisasi buat kita semua. Bendera iman, bendera Islam, bendera Islam. Kesimpulan la ilaha Illallah. karena sila dasar Pertama, negara kita adalah berketuhanan yang Maha Esa. dan di dalam Al-Quran berketuhanan yang Maha Esa itu adalah La ilaha illallah. nah itu nggak nyampe itu nyampe di sana. Tapi sudah kita semua alhamdulillah terjaring sekarang ini, terjaring, tersaring oleh yayasan menjadi keluarga besar yang diawasi karena kita berguru kepada jadi karena melakukan update terus, pembaruan terus, sesuatu yang melakukan pembaruan bagi yang kolot pasti ada asing. Karena kita resiko atau pilihan kita berguru kepada seorang al-mujadid pembaharu, namanya pembaruan pasti mengubah tatanan yang jumur, tatanan yang tadinya establis yang kuat. Jadi pasti kita akan untuk beberapa saat mungkin dikejutkan, ya, dikejutkan oleh pernyataan-pernyataan beliau yang mungkin kita sendiri sama sekali blank. Dan kita masalah kasih, tapi itu perjalanan kita. Ya tadi yang disampaikan oleh Firman ini saatnya kita ya memandang guru musik dengan Bashirah. Tadi kan kalau pakai Pak Yusuf tadi ada dibahas tentang Romnya itu domino, baknya itu Bashirah. Makanya yang sebenarnya jangan melihat Syekh Mursi dengan kedua mata. Gagal. Yang ada adalah seorang tua berusia 83 tahun yang mungkin bahkan ya Bapak Ibu kalau semakin sering berinteraksi dengan Guru Agung dari dekat mungkin melakukan perjalanan panjang itu kita akan diuji dengan melihat basyariahnya. Bangsa tampil dengan basyariahnya. Dan kita semua, meskipun dalam radius yang dekat, jangan sampai tergoda, terganggu oleh pandangan basyariah pada muslim. Karena kalau basyariah, kali ini hanya melihat dohiriannya saja. Kalau melihat dohiriannya, bisa awal juga.
Makanya yang harus dipertajam adalah pandangan Basir. mata batin kita mesti dipertajam. Pendengaran batin kita mesti diperspekak. Ya, makanya kalau dalam emosi, sekali kita mendengar dengan telinga, aduh ini mungkin over and over ya, kita mendengar itu teman-teman. Tapi kalau didengarnya pakai telinga, kita mungkin gagal paham. Dan mungkin paling ngomong gitu. Tapi kalau kita mulai mendengarnya dengan telinga batin, maka kita akan mendapatkan naik kelas dari tidak mengerti jadi mengerti. Bukan hanya mengenai kita merasa, gitu. Sedalam-dalamnya tahu belum tentu mengerti. Dalam mengerti belum tentu merasa. Nah, kita akan diusulkan oleh guru kalau kita memilih berinteraksi dengan beliau tidak dengan pandangan mata lahir, tidak dengan telinga ini, tapi dengan hati. Karena psikologi kita bicara tidak dari mulut, tapi dari hati. Kalau kita mendengar dengan telinga, maka kita tidak akan bisa. Tapi kalau kita mendengar dengan hati, karena keluar dari hati, maka kita jadi kita benar-benar sekarang ini jangan sampai kita setitik pun bahasa Sunda itu keancikan terkena ragu, karena ragu lebih berbahaya dari tidak benar. Ragu lebih berbahaya dari tidak. Saya pribadi dalam perjalanan ini, kalau mau dunia luar keluarga saya pribadi ya, benar-benar main kepada Bapak Ibu semua yang punya saudara kandung, yang punya tetangga, punya paman bibi sudah bergabung dalam cita saya bersyukur. Mahal gitu ya. Saya sekarang berada di rumah keluarga yang masih belum suka gitu. Jangankan kepada apa yang makanya ada apa namanya terus-terusan mengalami tangan personal. Kalau kurang-kurang karena mental, karena orang-orang yang dekat dengan kepada kita, tapi menyampaikan kalau netizen sih ya, untuk bukti bahwa netizen Indonesia sesuai survei adalah netizen terjulid se-Asia. Komenan Facebook, Instagram, TikTok yang 80% memuja itu adalah bukti benarnya survei bahwa netizen Indonesia maha benar. terjulid se-Asia. Bukti hanya lihat potongan lalu menghakimi. Memang untuk berpikir itu yang paling mudah menghakimi, maka lebih banyak menghakimi daripada yang berpikir. Kita semua alhamdulillah berarti keluarga keyakinan itu selalu bagus, selalu mengikatkan hati, taruh hidup kepada Tuhan supaya kita tidak kena nilai sendiri. Nilai sendiri itu bisa merusak susu kalau berkait semuanya. Amin. Saya terus berharap yang karena
Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita ini rumahmu sendiri. Setelah selesai mau sofa dulu makan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti musafa dulu dimulai dari bawah bapak, nanti hadis dulu.